Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri di kelas 11 peminatan. Nah, pada dasarnya persamaan trigonometri ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama persamaan trigonometri dasar, kemudian persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sin AX, cos AX, tan AX. Kemudian untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Untuk lebih lanjut kita lihat slide berikutnya. Di dalam materi persamaan trigonometri ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Jadi materi prasyarat yang pertama yaitu tentang pemahaman nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, saya kira kalian sudah memahami untuk perbandingan trigonometri ini karena ini termasuk materi matematika wajib di kelas 10 dulu. Jadi di sini untuk sin A ketika 0 derajat bernilai 0 dan seterusnya. Kemudian materi prasyarat yang kedua, nah ini yang sangat penting. Jadi nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di 4 kuadrat. Kalau yang tadi kita hanya berbicara tentang sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1, kali ini nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang berada di 4 kuadran. Kita tahu bahwa di dalam trigonometri ini terdapat 4 kuadran ketika belajar di matematika wajib kelas 10 dulu, di mana kuadran 1 semua nilai baik itu sinus, kosinus, dan tangen maupun kebalikannya selalu bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 kita perlu ingat bahwa yang bernilai positif hanya sinus dan kebalikannya, sedangkan untuk kosinus dan tangen bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 hanya tangen saja yang positif. Kemudian yang di kuadran 4 hanya nilai kosinus. Nah, untuk memeriksa kesiapan kalian memasuki materi ini, kita mencoba untuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Kita cek saja nilainya itu negatif atau positif. Untuk sin 60, cos 45, 30, ketika sudut ini berada di kuadran 1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di kuadran 1 tadi semua nilai bernilai positif, semua nilai sin, cos, tan nilainya positif. Jadi untuk nomor 1, 2, 3 ini sudah jelas bernilai positif. Untuk nomor 4 dan 5, maaf, di sini ada 135, ini berada di kuadran 2 dan yang 5 di kuadran 3. Kita tahu bahwa nilai cos akan bernilai positif hanya berada di kuadran 4. Jadi karena nomor 4 dan 5 ini bukan berada di kuadran 4, jadi nilai cos ini akan bernilai negatif. Untuk nomor 6 dan 10 silahkan dipelajari sendiri. Nah, kita memasuki materi yang pertama di persamaan trigonometri dasar. Di sini ada persamaan sin X sama dengan sin A. Jadi ada penyelesaian. Yang pertama kita lihat ketika sudutnya dalam satuan derajat atau nanti soalnya berbentuk radian. Nah, untuk sudut dalam satuan derajat sin X sama dengan sin alfa derajat bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ini, X sama dengan A derajat plus K kali 360, dimana K itu artinya putaran. Jadi K itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian atau X, jadi ini ada dua penyelesaian. Apakah dua-duanya dikerjakan? Iya. Jadi untuk yang pertama X sama dengan A derajat ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 min A derajat ditambah K kali 360. Atau bisa jadi nanti soalnya bukan berbentuk derajat, bukan berbentuk 360 derajat, jadi berbentuk nilai radian atau yang kalian kenal dengan V. Kita tahu bahwa 360 derajat itu nilainya sama dengan 2V.
kita lanjut ke contoh soal. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin min 30. Nah, di sini sin X sama dengan sin alfa. Kita ingat di sini. Ingat penyelesaian sin X sama dengan sin A. Jadi nilai A sendiri adalah negatif 30. Ini adalah nilai A. Nah, jawabannya ini ada langkah pertama dan ini langkah kedua. Untuk langkah pertama, kita tahu bahwa A plus K 360. Jadi di sini A kita ganti dengan negatif 30 ditambah K kali 360. Berikutnya untuk 180 min A, jadi 180 min 30, jadi nilainya adalah plus. Nanti X nya ketemu 210 plus K kali 360. Nah, apakah berhenti di sini? Tidak, karena kita akan mencari nilai apabila K-nya kita masukkan. Jadi untuk K sama dengan 0 artinya dia belum berputar. K sama dengan 1 artinya sudah melalui satu putaran. Apakah ini nanti bisa buka 2, K3, K4? Bisa, tergantung soalnya. Jadi soal itu ada rentang yang diminta itu antara berapa derajat sampai berapa derajat. Nah, jadi karena di sini rentangnya adalah 0 sampai 360, kita tidak perlu untuk lebih lanjut mencari nilai, misalkan K-nya diganti 2 atau K-nya diganti 3, karena untuk nilai K sama dengan 1 saja sudah melebihi 360 di sini. Jadi kita berhenti sampai K sama dengan 1 dan kita sudah menemukan solusinya, dimana untuk nilai X yang memenuhi antara 0 sampai 360 dari keempat nilai yang diperoleh hanya 330 dan 210. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210, 330. Untuk penyelesaian persamaan yang kedua, yaitu persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, di sini hampir sama dengan persamaan sin, yang membedakan hanya rumusannya di sini. Perhatikan, untuk yang pertama, untuk X plus minus A derajat plus K kali 360, ketika dijabarkan akhirnya seperti ini. Nah, yang di sini adalah yang berbentuk radian. Kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi tentukan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan cos 120, dimana ini sebagai X-nya dan yang di sini sebagai nilai A-nya. Cos 2x sama dengan cos 120. Jadi ini kita tulis 2x sama dengan 120 plus K kali 360. Ingat, ini adalah penyelesaian yang pertama, dimana nilai A-nya positif. Atau 2x sama dengan min 120 plus K kali 360. Dan ini adalah penyelesaian yang kedua, dimana A-nya nilai negatif. Nah, dari dari penyelesaian ini kita dapat mengerjakan semuanya, kita bagi dengan 2. Jadi nilai yang pertama, penyelesaian pertama akan menjadi X sama dengan 60 derajat plus K kali 180, dan yang kedua menjadi X sama dengan negatif 60 plus K kali 180. Untuk selanjutnya tetap sama, jadi kita masukkan nilai K dari 0 sampai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kita menemukan nilai yang kita inginkan. Jadi yang pertama, untuk X 60 plus K 180 atau untuk yang bernilai positif, kita masukkan untuk K-nya 0, jadi K-nya kita ganti 0 menghasilkan 60, kemudian yang kedua kita menghasilkan 240 dan seterusnya. Akhirnya ketika penyelesaian yang kedua juga sama. Jadi di sini kita memperoleh 5 nilai, akan tetapi perlu kita sesuaikan dengan rentang yang diinginkan dari soal. Nah, di sini rentangnya adalah antara 0 sampai 360. Jadi kita cari nilai-nilai yang berada di antara 0 dan 360. 60, 240 dan ini tidak memenuhi, kemudian ini juga tidak memenuhi. Akhirnya kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 60, 120 dan 240. Ini maaf ya, ini salah. Kemudian yang penyelesaian persamaan yang ketiga, yaitu tan X sama dengan tan A, sama sekali lagi tetap sama, akan tetapi untuk yang nilai tan ini cukup mudah karena
kita tidak perlu mencari dua penyelesaian karena rumusannya di sini hanya ada satu. Jadi untuk mencari nilai tan hanya ada rumusan ini. Ini dalam satuan derajat dan yang di bawah ini dalam satuan radian. Nah, untuk selebihnya contoh-contohnya akan kita bahas di pembahasan soal. Nah, kita lanjut untuk persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Nah, di sini persamaan trigonometri jenis yang kedua, di mana soal-soalnya nanti berupa kuadrat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tentang nilai sinus dan kosinus. Kita perlu tahu bahwa untuk nilai sin dan cos tidak akan melebihi negatif 1 maupun 1. Jadi nilainya antara negatif 1 dan 1. Ini untuk apa? Ketika nanti berada dalam soal dan hasilnya ada nilai yang berada di luar negatif 1 dan 1, jelas nilai tersebut tidak memenuhi. Kemudian untuk yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah mengingat tentang identitas trigonometri yang dapat membantu penyelesaian. Nah, identitas trigonometri yang penting di sini saya tuliskan. Yang pertama, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, dan yang kedua adalah 1 plus tan kuadrat x sama dengan sekan. Ini mohon dipahami sekali lagi untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Kita ke contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat min cos x min 2 sama dengan 0 untuk rentang 0 sampai 360. Nah, di sini kita tahu bahwa soal ini adalah soal yang berbentuk kuadrat, di mana ax kuadrat min bx min c sama plus c sama dengan 0 yang seperti tadi. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Alternatif penyelesaiannya kita misalkan, jadi ini hampir mirip dengan persamaan eksponen maupun persamaan logaritma yang telah kalian dapatkan di kelas 10 peminatan dulu. Jadi yang pertama kita misalkan, karena di sini sudah variabelnya sama-sama cos x, jadi kita tidak perlu untuk mencari alternatif lain. Kita misalkan saja p sama dengan cos x, jadi nilai yang ada cos x-nya kita ganti p. Di sini ada cos x kuadrat menjadi p kuadrat, cos x menjadi p min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan. Jadi langkah berikutnya adalah pemfaktoran. P min 2, p plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh p1 nya adalah 2 dan p2 nya sama dengan min 1. Akhirnya kita kembalikan lagi, definisi dari p sendiri adalah cos x. Jadi cos x sama dengan 2 atau cos x sama dengan negatif 1. Nah, kita perlu ingat di sini ada dua nilai, yaitu yang pertama nilainya 2 dan nilainya adalah min 1. Kita perlu ingat bahwa rentang nilai cos dan sin itu tidak boleh melebihi 1 dan min 1. Akhirnya yang memenuhi hanya cos x sama dengan min 1. Nah, yang di sini cos x sama dengan 2 tidak memenuhi. Ketika memperoleh cos x sama dengan 1, kita masukkan saja ke dalam nilainya. Cos x sama dengan 1 kan nilainya sama dengan cos x sama dengan cos 180. Jadi akhirnya kita masukkan, diperoleh nilai x nya sama dengan 180. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini apabila soalnya berbentuk variabelnya ada 2, misalkan di sini cos dan sin. Alternatif penyelesaian kita perlu memahami sekali lagi tentang identitas trigonometri yang beraneka ragam yang sudah kalian dapatkan ketika kelas 10 wajib dulu. Jadi kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk kuadrat nantinya. Jadi di sini 2 min 2 cos kuadrat A sama dengan sin A kita rubah menjadi ini. Nah, kita tahu bahwa nilai sin kuadrat plus cos kuadrat X sama dengan 1, jadi 1 min cos kuadrat alfa bisa kita ganti dengan sin kuadrat alfa. Akhirnya di sini jadi menjadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin A, 2 sin kuadrat alfa min A sama dengan 0, sin A gabungin 2 sin alfa min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini sudah berbentuk kuadrat. Nah, bisa kalian misalkan sin A sama dengan P, atau kalau misalkan sudah paham bisa kita langsung faktorkan. Yang di sini menjadi sin alfa dikalikan 2 sin alfa min 1 sama dengan 0. Akhirnya memperoleh sin alfa nya sama dengan 0 atau sin alfa sama dengan setengah.
Bagaimana dengan kondisi ini? Kondisi ini 0 dan setengah merupakan berada di antara min 1 dan 1. Jadi kedua nilai ini memenuhi syarat untuk menjadi penyelesaian soal persamaan trigonometri ini. Kita cek untuk yang pertama, ketika sin alfanya sama dengan 0, ini masuk ke persamaan dasar. Jadi nilai untuk k-nya sama dengan 0, kita ulang lagi seperti yang tadi. Akhirnya kita peroleh nilai 0, 360 dan 180. Kemudian untuk sin alfanya sama dengan, jika sin alfa sama dengan setengah, akhirnya kita peroleh ini. Akhirnya kita cek dengan memperhatikan rentang, kita peroleh nilai-nilainya adalah saya kira bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan langsung ke saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.